paham Yesus Kristus tentang persahabatan sejati. Untuk memahami paham Yesus Kristus tentang persahabatan sejati, baiklah kita membaca terlebih dahulu Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 16 berikut ini. Memahami paham Yesus Kristus tentang persahabatan sejati. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Setelah membaca perikop Injil di atas, dapat ditarik beberapa pokok pikiran berikut ini yang berkaitan dengan paham Yesus tentang persahabatan sejati. Antara lain, Yesus menyapa murid-muridnya sebagai sahabat. Ayat 14 dalam bacaan di atas. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa para murid Yesus baru bisa disebut sebagai sahabat bila mereka saling mengasihi sebagaimana yang diperintahkan Yesus Kristus sendiri. Yesus telah lebih dahulu mengasihi para murid. Yesus mengasihi mereka dengan memberi mereka pengajaran melihat tanda dan mukjizat yang tidak dilihat semua orang. Yesus mendoakan mereka dan kelak Yesus akan mengasihi mereka secara paripurna dan sehabis-habisnya dengan wafat di kayu salib. Persahabatan Yesus dan para murid bukan sekedar persahabatan biasa. Persahabatan tersebut dilandasi oleh perjuangan bersama tentang apa yang telah didengar Yesus dari Bapanya dan yang telah diperintahkan Yesus kepada para muridnya, yakni perjuangan untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Para murid itu merupakan sahabat istimewa karena Yesus telah menetapkan atau memilih mereka secara khusus di antara banyak orang yang percaya. Keistimewaan itu mengandung konsekuensi bahwa para murid diharapkan mampu menghasilkan buah-buah persahabatannya dengan Yesus dalam kehidupan mereka. Keistimewaan itu diberikan kepada para murid sehingga apapun yang mereka minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan dikabulkan. Persahabatan Yesus adalah persahabatan yang kekal, yang tidak tergoyahkan oleh pengkhianatan sekalipun.
kepada Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Yesus tetap menyapanya sebagai sahabat. Hai sahabat, untuk itukah engkau datang? Matius bab 26 ayat 50. Sikap dan tindakan Yesus dalam persahabatan dengan para muridnya sungguh mengamukan. Dengan demikian, pantaslah Yesus kita jadikan sebagai idola dan model kita dalam mengembangkan diri dalam pembangunan persahabatan. Setelah kita mendalami dan memahami paham Yesus tentang persahabatan sejati, secara jelas kita dilihat bahwa Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi kaum remaja dan juga para orang tua dari semua lapisan dan golongan. Semua yang telah dilakukan dan dibuat Yesus seperti kepribadiannya, ajarannya, dan tindakannya dapat dijadikan sebagai contoh yang harus diikuti untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sikap dan kepribadian Yesus yang patut kita idolakan. Yesus menerima semua orang, terutama mereka yang tersingkir, orang Yahudi, terutama para pemimpin agama pada zaman Yesus melihat orang miskin, sakit, dan berdosa, serta kaum perempuan sebagai masyarakat kelas 2. Mereka dikucilkan dalam pergaulan luas karena dianggap najis. Sebaliknya, Yesus bergaul dan makan bersama dengan mereka. Yesus berani mengkritik sikap para penguasa. Yesus berani menyebut Raja Herodes sebagai serigala. Lukas bab 13 ayat 32. Yesus juga berani mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sebagai kaum munafik. Matius bab 23 ayat 27 sampai 28. Yesus memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Markus bab 10 ayat 43 sampai 44. Keberanian Yesus untuk mengkritik para penguasa bukan berarti Yesus anti penguasa. Yesus justru mendorong orang-orang untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai penguasa. Namun, pelaksanaan tugas sebagai penguasa jangan sampai melalaikan dan mengalahkan kewajiban kepada Allah. Matius bab 22 ayat 21. Hal yang dikritik Yesus adalah bukan soal kekuasaannya, melainkan cara atau sikap orang dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan seharusnya menyeterahkan masyarakat